Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-8. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya Ana yang merasa cemas sebab saat ini Chihiro yang tiba-tiba tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Yang mana biasanya ketika ada Chihiro, Ana akan selalu bersikap manja terhadap Chihiro. Oleh karena itu, di sini Ana menjadikan Moeko sebagai pengganti Chihiro. Dan ketika Moeko mencoba menggoda Ana dengan dirinya yang memegangi opai milik Ana, seketika itu Ana pun langsung melompat sebab area tersebut merupakan area sensitif dari Ana. Lalu saat ini Yoshida pun menggambarkan anatomi tubuh manusia dan Ana akan menunjukkan kepada mereka berdua bagian tubuhnya mana saja yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan di saat yang sama, sepertinya Kyotaro menjadi salah tingkah karena bahasan yang sedang dibahas oleh Ana dan kawan-kawannya. Lalu ketika Adachi hendak menghapus gambar yang ada di papan, di sini Kyotaro pun spontan menggantikan Adachi sebab ia tidak mau Adachi sampai mengetahui dan malah tergoda dengan area sensitif dari Ana. Namun saat Kyotaro hendak menghapusnya, rupanya ia sendiri juga sempat-sempatnya menghafal bagian mana saja yang sensitif dari tubuh Ana. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Chihiro yang telah kembali masuk ke sekolah. Dan di sini Ana pun datang menghampiri Chihiro dan mengatakan bahwa pada UAS kali ini ia mendapatkan nilai di atas rata-rata. Dan bahkan untuk PR yang diberikan oleh para guru saat ini telah selesai dikerjakan oleh Ana. Seketika itu Chihiro pun merasa agak iri sebab tempo lalu ia harus terkena flu sehingga membuatnya pun ketinggalan beberapa pelajaran. Dan karena penasaran apakah Ana sedang menjalankan sebuah belajar privat, saat ini Ana pun mengajak Chihiro ke perpustakaan sebab biasanya Ana akan mengerjakan PR di perpustakaan ketika jam istirahat. Selain itu, di sini Chihiro merasa takjub kepada Kyotaro yang bisa mengajarinya materi yang ketinggalan dengan cukup baik. Dan saat Chihiro bertanya kepada Kyotaro apakah keahlian Kyotaro dalam mengajari seseorang juga berkaitan dengan keikutsertaannya dalam klub pengolah data. Seketika itu Kyotaro pun merasa agak terkejut mengapa Chihiro bisa tahu tentang dirinya yang saat ini masuk ke dalam klub pengolah data. Lantas Chihiro pun mengatakan bahwa ia mengetahuinya dari Ana. Sebab akhir-akhir ini Ana sering bercerita tentang Kyotaro kepada Chihiro. Seketika itu Ana yang merasa malu pun mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa ia tidak hanya membahas tentang Kyotaro saja, melainkan ia juga membahas tentang teman-temannya yang lain. Dan di sini Chihiro pun mencoba meminta maaf kepada Kyotaro jika Ana pernah melakukan hal yang memalukan. Sebab kemarin saja ketika Chihiro sedang jalan-jalan dengan Ana, waktu itu Ana sempat mengelap pipinya yang terkena es krim menggunakan es krim tersebut yang sedang ia bawa. Seketika itu Kyotaro pun terlihat tersenyum sembari ia yang mencoba menahan tawanya setelah mendengar kekonyolan dari Ana. Dan di sini Chihiro pun merasa cukup terkejut sebab baru pertama kalinya ia melihat Kyotaro dalam kondisi tersenyum. Selain itu, yang membuat Chihiro makin merasa terkejut setelah menyadari Kyotaro bisa berbicara normal terhadap dirinya dan Ana. Sebab yang ia tahu Kyotaro tidak akan banyak bicara ketika sedang berhadapan dengan para gadis. Namun di sini Ana mencoba menegaskan kepada Chihiro bahwa yang dilakukan Kyotaro merupakan hal yang normal. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini merupakan hari pertemuan orang tua dengan wali kelas setelah diadakannya ulangan semester.
Dan di sini Kyotaro mencoba menghindari ibunya sebab ia merasa agak malu jika ibunya mengatakan tentang hal yang memalukan mengenai dirinya di depan teman sekolahnya. Dan ketika Kyotaro memandangi ibunya dari kejauhan, di sini ia pun merasa agak terkejut sebab ibu Kyotaro yang berada di sebelah Ana yang juga sedang bersama ibunya. Selain itu, ketika pandangan Kyotaro terfokus pada ibu Ana, di sini Kyotaro pun merasa tak heran dengan kecantikan Ana yang rupanya diturunkan oleh ibunya. Lalu ketika melihat tingkah kocak dari Ana, di sini ibu Kyotaro pun memperkenalkan dirinya kepada Ana bahwa ia adalah ibu dari Kyotaro. Seketika itu, Ana yang merasa malu pun spontan mengatakan kepada ibu Kyotaro bahwa ia di kelas juga merupakan teman yang akrab dengan Kyotaro. Dan sejak saat itu, mereka berdua pun terlihat saling akrab. Bahkan mereka juga saling bertukar permen sebagai bentuk keakraban dari mereka. Beberapa saat pun berlalu setelah Kyotaro dan ibunya menemui wali kelas. Di sini ibunya pun mencoba berbincang-bincang dengan Kyotaro perihal ia yang bertemu dengan teman kelas Kyotaro yang menurutnya terlihat sangat cantik. Namun karena ibunya agak lupa dengan namanya, di sini Kyotaro pun mengatakan kepada ibunya bahwa orang tersebut adalah Ana. Seketika itu, Ana yang sedari tadi mengikuti mereka berdua merasa cukup terkejut. Dan saat ini Ana pun spontan berlari meninggalkan mereka berdua karena sepertinya Ana merasa agak malu sebab secara tak langsung Kyotaro sempat mengatakan bahwa Ana merupakan gadis yang cantik. Hari esok pun tiba saat Kyotaro dan juga Ana di perpustakaan. Di sini Ana mencoba mengatakan kepada Kyotaro bahwa dirinya kemarin sempat berbincang-bincang dengan ibu Kyotaro. Dan bahkan ia sempat bertukar permen sebagai bentuk keakraban Ana dan juga ibu Kyotaro. Dan karena saat ini Ana berbicara terlalu dekat dengan Kyotaro, sehingga membuat Kyotaro pun spontan menghindari Ana sebab ia yang merasa agak malu. Lalu saat ini Ana meminta kepada Kyotaro untuk mengajarinya mata pelajaran IPA. Dan dari samping mereka tiba-tiba ada guru penjaga perpus yang sedang memuji Ana yang akhir-akhir ini sering datang ke perpus untuk mengerjakan PR. Dan ketika Kyotaro melihat ke arah buku Ana, seketika itu Kyotaro pun baru sadar bahwa di mejanya terdapat permen milik Ana. Lalu saat ini Kyotaro pun mencoba membisikkan kepada Ana bahwa Ana harus segera menyembunyikan permennya. Namun di sini tiba-tiba Ana malah merasa terkejut dan membuatnya terjatuh tepat pada sebelah meja. Dan untungnya Kyotaro dengan cepat mengambil permen milik Ana sehingga membuat Ana tidak ketahuan guru tersebut yang saat ini sedang membawa permen di perpustakaan. Namun yang membuat Kyotaro merasa kebingungan mengapa Ana malah terlihat terkejut ketika ia tadi membisikkan ke arah telinga Ana sebab yang ia tahu pada area telinga bukanlah area sensitif dari tubuh Ana. Dan saat jam kosong di kelas, di sini Ana menunjukkan kembali gambar anatomi tubuhnya kepada temannya, yang mana saat ini ia menambahkan gambar telinga yang menandakan bahwa area telinga juga merupakan bagian sensitif dari tubuh Ana. Waktu pulang sekolah pun tiba. Di tengah hujan yang deras, kita diperlihatkan Kyotaro yang tengah mengayuh sepedanya dengan sangat cepat. Sebab saat ini ia sedang tidak membawa jas hujannya. Dan ketika Kyotaro melewati minimarket, rupanya Kyotaro baru saja melewati Ana yang sedang berjalan menggunakan payung. Ana yang mengetahuinya pun spontan memanggil Kyotaro sebab Ana berniat untuk membagi payungnya agar Kyotaro tidak kehujanan sampai di rumah. Namun karena saat ini Ana sedang ada kerjaan sehingga membuat Kyotaro tetap pulang ke rumahnya tanpa mendapatkan tumpangan payung dari Ana. Lalu saat Kyotaro melihat ke arah keranjang sepedanya, rupanya terdapat sebuah kantong plastik yang berisi beberapa barang belanjaan dari Ana.
Dan karena Kyotaro merasa bahwa barang tersebut akan digunakan Ana di tempat kerja, dengan tanpa pikir panjang, Kyotaro pun bergegas menuju ke stasiun untuk mengantarkan barang milik Ana tersebut. Dan sesampainya Kyotaro di stasiun, untungnya Kyotaro masih sempat bertemu dengan Ana dan ia pun bisa mengembalikan barang tersebut kepada Ana. Seketika itu, Ana pun merasa prihatin kepada Kyotaro karena Kyotaro yang rela mengantarkan barangnya di tengah hujan yang deras tanpa mengenakan jas hujan. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang tengah ketiduran di saat ia yang sedang melihat foto dari Ana di sosmed. Lalu ketika Kyotaro terbangun, rupanya saat ini ia sedang demam karena Kyotaro yang kehujanan ketika pulang sekolah kemarin. Oleh sebab itu, pada hari ini Kyotaro memutuskan untuk izin tidak masuk ke sekolah terlebih dulu. Waktu sore pun telah tiba. Saat Kyotaro tengah menonton TV sendirian, tiba-tiba Kyotaro mendengar suara bel rumahnya yang tengah berbunyi. Dan di sini awalnya Kyotaro terlihat agak mager untuk membukakan pintu, sebab ia juga merasa bahwa kakak dan orang tuanya pada jam saat ini biasanya belumlah pulang. Namun saat Kyotaro melihat orang tersebut dari dalam rumah, rupanya orang yang saat ini datang ke rumah Kyotaro adalah Ana yang sepertinya ingin menjenguk Kyotaro. Lalu saat ini Kyotaro pun lantas bergegas keluar rumah dan ia pun menghampiri Ana yang ada di luar. Dan di sini Ana pun meminta maaf kepada Kyotaro karena ia merasa telah mengganggu istirahat dari Kyotaro. Lalu saat ini Ana memberikan Kyotaro sebuah krim stroberi yang menurut Ana krim tersebut dibagikan guru pengajar ketika sekolah tadi. Lalu di sini Kyotaro pun merasa bersimpati kepada Ana yang rela jauh-jauh datang mengantarkan barang tersebut sampai ke rumahnya. Oleh sebab itu, saat ini Kyotaro spontan mengajak Ana untuk mampir ke rumahnya beristirahat sejenak. Dan di sini Ana pun terlihat cukup senang karena ia bisa mampir ke rumah Kyotaro. Dan ketika Ana telah duduk di sofa, Kyotaro yang merasa gugup mencoba menyiapkan air panas untuk membuatkan Ana sebuah teh. Lalu karena Kyotaro merasa bajunya agak bau, saat ini ia pun pergi ke kamarnya sejenak untuk berganti baju. Namun ketika Kyotaro sedang memilih baju, tiba-tiba saja ia pingsan karena sepertinya demam dari Kyotaro yang makin tinggi. Lalu tak lama setelah itu, karena Kyotaro tak kunjung keluar dari kamarnya, Ana pun spontan menuju ke kamar Kyotaro untuk memastikannya. Dan ketika Ana masuk ke kamar Kyotaro, di sini ia pun dibuat terkejut karena ia melihat Kyotaro yang tengah tak sadarkan diri. Sehingga saat ini Ana pun bergegas menarik Kyotaro menuju ke tempat tidurnya. Selain itu, Ana juga membantu mengenakan baju milik Kyotaro agar Kyotaro tidak merasa kedinginan. Dan karena tubuh Kyotaro terasa agak berat, ia pun tak sengaja menjatuhkan dirinya tepat di depan Ana. Ana yang merasa terkejut pun spontan memeluk Kyotaro sebab ia merasa prihatin dengan kondisi Kyotaro yang tengah demam. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang telah terbangun dengan kakaknya yang sudah ada di sebelah Kyotaro. Dan meski ia masih ingat dengan Ana yang datang ke rumahnya tadi sore, di sini sepertinya Kyotaro masih beranggapan bahwa kedatangan Ana yang masuk ke kamarnya tadi hanyalah sebuah mimpi. Karena Kyotaro waktu itu masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Beberapa hari pun berlalu. Ketika Kyotaro hendak berangkat ke sekolah, di sini ibunya berkata kepada Kyotaro bahwa kemarin ia bertemu dengan Ana yang sedang berada di depan rumah mereka. Yang mana sepertinya alasan kedatangan Ana ke rumah Kyotaro sebab Ana yang masih merasa cemas dengan keadaan Kyotaro yang masih belum sembuh. Lalu saat Kyotaro keluar dari rumah, ia dikejutkan dengan Ana yang tiba-tiba berada di sebuah gang dekat rumah Kyotaro.
yang mana sepertinya Ana selalu ingin memastikan keadaan Gyotaro dengan dirinya yang mencoba datang ke sekitar rumah Gyotaro. Dan selang beberapa saat ketika Gyotaro dan Ana telah sampai di sekolah, di sini tiba-tiba Chihiro datang menghampiri Ana, seolah kehadiran Chihiro ke sana malah membuat kedekatan Ana dan Gyotaro menjadi terganggu. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Ana yang agak malu ketika Chihiro membahas tentang krim stroberi yang waktu itu Ana berikan kepada Gyotaro, yang mana sepertinya krim tersebut bukanlah berasal dari sekolah, melainkan Ana sengaja membelikannya kepada Gyotaro sebagai bentuk hadiah untuk menjenguk Gyotaro. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-8 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.